Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul bersama di sini. Semoga saudara semua di sana juga masih dalam rahmat Allah ya, masih dalam rahmat Allah, amin. Dimudahkan dalam segala urusannya, Amin. Kita ikut prihatin juga di bulan-bulan ini banyak yang mengalami agak sulit ya, baik itu di bidang ekonomi atau di dalam kesehatan. Kita turut prihatin. Semoga setelah musibah ini bisa lebih baik ke depannya ya, amin. Amin. Gitu. Nah, kita menjawab tentang seputar penyakit jiwa ya, atau gangguan kejiwaan. Jadi ada pertanyaan tentang gangguan kejiwaan. Ya, jadi sedikit penjelasan. Penyebab gangguan kejiwaan itu banyak faktor ya. Ada dari faktor ekonomi, ada faktor cinta, ada faktor banyaklah faktornya, termasuk dari faktor ilmu gaib ya. Banyak juga yang belajar ilmu gaib bisa tergoncang ya, banyak. Bukan hanya dari ekonomi atau dari cinta. Nah, karena kita tidak jauh dari hal-hal kegaiban, jadi kita bahas tentang ilmu gaib aja dulu ya. Tapi intinya pada dasarnya semuanya sama ya. Pada dasarnya semuanya hampir sama. Kembali ke penyakit saraf gitu ya. Jadi kenapa? Awal mulanya memang terbentuk dari sebuah angan-angan ya. Ada yang menginginkan kekayaan yang berlebih sehingga berangan-angan atau menghayal. Nah, dari awal mulanya menghayal ini bisa berbahaya. Karena kenapa? Hayalan ini adalah mencabangkan dua saraf. Mencabangkan gimana? Mencabangkan fokus. Jadi fokus manusia itu banyak, bukan hanya satu ya. Bukan hanya satu gitu. Fokusnya itu banyak. Nah, jadi fokusnya itu teralih kepada tujuan. Nah, kepada angan-angan belaka, dan angan-angan itu adalah pekerjaan setan gitu. Jadi kalau kita sering berangan-angan, waspada, ternyata itu adalah bujuk rayu setan. Jangan suka berangan-angan atau menghayal. Menghayal kembali itu mengalihkan fokus saraf manusia, menyebabkan saraf tertentu mati, beralih ke saraf lain gitu. Beralih, jadi jalur oksigennya berpindah. Jalur oksigennya berpindah, jadi menyebabkan yang satunya itu mengalami kemampetan. Jadi tidak dilalui oleh darah dan oksigen itu. Sehingga menjadikan korslet kalau listrik ya. Sebetulnya bukan korslet tapi mampet, jadi mati sebelah hidup. Nah, kalau lama-lama dilanjutkan menghayal, lama-lama Anda akan masuk ke dunia hayalan itu. Masuk dan sulit kembali. Ketika Anda menghayal, kalau tahap dasar hayalan itu masih bisa kembali. Tetapi kalau sudah sering menghayal, ketika Anda kembali ke dunia nyata seperti ini, pemikiran nyata seperti ini, itu masih ada sedikit kelebatan hayalan tadi. Nah, kalau sudah parah, hayalan itu akan sulit dibuang. Sehingga menyebabkan motorik otak ke hati ini rusak. Nah, kalau sudah rusak, jadi Anda tidak kontrol. Ketika Anda menghayal ingin membeli motor misalkan, atau ingin membeli mobil misalkan. Nah, Anda menghayal, gini ya, menghayal. Nah, ketika Anda kembali ke dunia nyata, kalau sudah terlalu dalam menghayalnya, terlalu sering, nah nanti ketika Anda kembali ke dunia nyata begini, ngobrol dengan teman begini, ngobrol, halo gini, biasa ngobrol ke kanan ke kiri ya, ngalor ngidul ngobrol, tiba-tiba ada rasa, kok megang setir. Nah, ini berarti jiwanya udah mulai dalam. Udah mulai dalam, ini udah indikasi berbahaya, ini udah warning ya. Ini udah peringatan keras. Nah, atau Anda menginginkan apapun itu bentuknya. Ketika kita sedang ngobrol, tiba-tiba ada apa yang kita hayalkan tadi sekilas kelebat. Apalagi sampai kita memperagakan. Ketika ngobrol, wah, buka pintu mobil perasaan kita. Nah, ini udah bahaya, itu udah masuk.
itu udah masuk ke tahap penyakit jiwa yang agak dalam ya, belum begitu dalam. Ini tandanya sudah peringatan keras, harus segera dibenahi. Nah, ini banyak yang mengalami penyakit jiwa dialami dengan hayalan terlebih dahulu. Baik itu tentang cinta, baik itu tentang keinginan tujuan. Jadi hindari hayalan, karena hayalan bisa mengakibatkan penyakit jiwa. Gitu. Awal mulanya simple, seperti tadi ketika kita ngobrol, tanda-tandanya misalkan bukan hanya seperti tindakan tadi ya, ketika kita ngobrol blank, kita kemana, yang ngomong kemana, tiba-tiba ngomong apa ya dia tadi, aduh. Nah ini bahaya, ini harus diakali ya, jangan terlalu sering. Tapi kalau hal seperti itu ada dua, antara arah kepikunan atau arah kejiwaan. Jadi nggak mesti kejiwaan, tetapi ada juga ke arah kepikunan. Kalau hal seperti blank tadi ya, karena pikun juga itu blank, tapi bukan kejiwaan. Jadi beda penyakit ya, beda penyakit. Jadi dua penyakit, tapi gejalanya hampir mirip. Jadi suka ada blank, itu kepikunan juga blank total. Tujuannya mau ke Jakarta, malah nyampainya ke Bandung. Nah, karena kepikunan, tapi bukan kejiwaan, berbeda ya. Kalau kejiwaan seperti tadi lebih banyak gerak sendiri. Misal gerak sendiri itu bukan ilmu hodam ya, beda lagi. Ilmu hodam atau ilmu energi, gerak sendiri begini itu beda. Maksud gerak sendiri itu begini. Misalkan kita ngobrol nih, nah tiba-tiba tanpa kita rasa kita ambil nih gelas ya, tanpa kita inginkan, tapi kita ambil gelas ini. Ini gelas buat apa ya diambil? Nah, itu berarti Anda sudah masuk agak ke wilayah jiwa itu. Atau tiba-tiba kita ambil barang apa gitu di samping kita ambil. Padahal kita lagi ngobrol asik. Ini buat apa ya? Kita heran dikit nih. Kok ambil ini? Buat apa ya? Taruh lagi. Nah, itu Anda berarti ada sedikit gejala. Tapi nggak usah khawatir, itu belum terlalu dalam. Cara mengakalinya, kita sering bersosialisasi, kita sering ngobrol, kita cari hiburan. Itu cara terbaik ya solusinya. Jadi jangan pernah menghayal, karena menghayal itu bisa menyebabkan gangguan jiwa. Dari hayalannya banyak, baik itu kekayaan, tentang cinta, tentang apapun itu bentuknya hayalan. Termasuk ilmu gaib, ingin jadi orang sakti, bisa terbang, bisa jadi guru besar, bisa banyak apalah menghayal. Nah, di situ awal mula kejiwaan dimulai. Dan di ilmu gaib banyak sekali kegagalan dalam belajar. Kegagalan karena di tengah jalan keburu keganggu penyakit jiwa, stres dan kegilaan ya. Nah, penyebabnya kalau ilmu gaib itu awal mula didasari dengan jin ya. Didasari dengan jin, awal mulanya diganggu, dia memberi bisikan, dia memberi pandangan. Nah, belum tentu pandangan yang kita lihat itu ilmu terawangan yang kita pelajari mungkin. Belum tentu itu ilmu terawangan kita. Bisa jadi itu manipulasi bangsa jin yang ingin menyesatkan jiwa kita. Itu kejiwaan ya. Ilmu gaib itu berhubungan dengan jiwa. Nah, kalau jiwanya kita tersesat ya bisa mengalami penyakit kejiwaan atau bahasa kasar masyarakatnya kegilaan gitu. Nah, jadi ketika tips dari saya, untuk belajar ilmu gaib harus ada guru yang membimbing di tempat Anda masing-masing. Siapapun beliau, insya Allah memahami ya. Jadi cari pembimbing yang memahami. Takutnya ada salah langkah, nanti bisikan-bisikan dari bangsa jin tidak difilter lagi, langsung diambil, nantinya berbahaya, berdampak kepada kita dan kepada orang. Kalau kita sudah bisa mengobati, kepada orang yang diobati atau kepada murid bahkan gitu. Jadi nggak cukup sampai di situ. Jadi pahami dunia jin, pahami karakteristik jin, pahami hakikatnya jin. Nah, jadi alam gaibnya harus dipahami gitu. Jadi ada kodratnya masing-masing ya. Kodratul insan, kodratul jin. Jadi ada kodratnya masing-masing, cara kerja dan dunianya gitu. Nah, kalau ilmu gaib
saya sarankan kenapa harus pakai guru, karena banyak sekali kejadian bisikan-bisikan, diikuti, nanti lama lebih dalam diikuti berbuat yang tidak. Nah, ini yang berbahaya gitu. Mending kalau tidak melanggar hukum ya, itu bahaya ya intinya. Makanya untuk para alumni semua yang sudah membuka padepokan atau yang sudah menerima pasien di sana, para alumni padepokan Sangkuraga, tetap perhatikan rambu-rambu yang diberikan dari sini. Perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena supaya baik kepada padepokan yang kita bangun, yang Anda bangun di sana, dan baik kepada para pasien dan para jamaah di sana. Ya, tolong diperhatikan dan disimak baik-baik pedoman-pedoman yang diberikan. Dan untuk yang sedang belajar jarak jauh saat ini, ikuti peraturannya, ada di deskripsi di atas ya, di deskripsi di atas dibaca, ikuti peraturan itu, karena kalau tidak diikuti itu berbahaya buat diri Anda nantinya ya. Ikuti anjuran-anjuran, karena untuk belajar ilmu gaib ada dasar-dasar untuk memperkuat saraf gitu. Makanya di sini dibatasi, yang belajar jarak jauh itu harus 29 ya, lebih bagusnya 28 tahun ke atas, 29 tahun ke atas. Kalau ingin belajar jarak jauh 29 tahun ke atas, sampai usia tidak terbatas selama belum pikun ya. Kalau ingin belajar di sini, mondok di sini, itu boleh dari usia 17 tahun. Silahkan, tapi hanya laki-laki. Kalau perempuan di sini belum ada ruangan. Kalau untuk laki-laki silahkan 17 tahun ke atas gitu. Tapi tidak langsung belajar ilmu gaib ya. Nanti belajar ngaji dulu ya. Belajar ngaji dulu, nanti perlahan-lahan bertahap masuk ke ilmu gaib gitu. Intinya nanti ada sistem-sistemnya. Kalau ingin jarak jauh silahkan, nanti ada biaya pendaftaran, ada biaya iuran setiap bulan juga. Nanti hubungi saja nomor HP ya gitu, yang 0857 1420 6584, itu nomor HP saya pribadi ya gitu. Kembali ke penyakit jiwa. Nah, jadi kenapa 17 tahun harus belajar ngaji dulu? Nah, nanti setelah belajar ngaji nanti ada kegiatan lain di sini. Nah, untuk menguatkan saraf. Nah, karena setiap manusia itu mempunyai saraf, dan setiap saraf itu kan dilapisi membran sel saraf. Nah, di sini harus diperkuat dengan metode-metode khusus supaya bisa mencapai kesuksesan ketika nanti sudah dewasa. Mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik kita bisa menjadi manusia yang soleh, generasi penerus di tempat kita masing-masing ya. Gitu, bisa membuka pesantren atau padepokan ke depannya gitu. Jadi harus betul-betul dibangun dari muda ya. Silahkan. Jadi kita perkuat dulu mental. Nah, kenapa berhubungan dengan mental? Karena mental ini berhubungan dengan jiwa seseorang. Jadi mentalnya diperkuat, maka sel-sel saraf tadi akan kuat. Seluruh membran sel saraf akan kuat. Nah, jadi bisa menerima arus energi yang kuat juga. Gitu, karena dalam tubuh manusia juga sama, ada ion Na+, ada ion Na-. Nah, jadi di sini harus betul-betul dilatih dari nol gitu. Dilatih supaya tidak ada kegagalan di tengah perjalanan, yaitu gangguan kejiwaan. Jadi ada sistem untuk memperkuat mental saraf-saraf para pemuda ya, yang belajar dari muda. Gitu. Kalau 27 ke atas biasanya terbentuk dengan sendirinya. Biasanya yang kuat mental itu yang sering menerima cobaan. Gitu, yang sering menerima cobaan, baik itu cobaan ekonomi atau cobaan apa, biasanya kuat, dia sudah kuat karena dari pengalaman kehidupan, dia sering ditempa oleh alam, ditempanya langsung oleh alam. Nah, biasanya itu kuat dan kokoh mentalnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gimana ya? Saya mencontohkan ke orang lain bingung ya. Saya contohkan ke diri saya sendiri aja. Contoh, saya dari bayi, saya nggak punya ibu ya, karena ibu saya meninggal waktu melahirkan saya. Jadi saya dirawat oleh nenek dan oleh uyut, bahkan dengan tetangga-tetangga juga. Jadi saya yang ngasih neneknya tuh banyak. Jadi saya punya banyak ibu sebetulnya.
Jadi ibu yang ini nggak ada, tapi banyak ibu-ibu yang lainnya. Nah, ketika saya beranjak dewasa, saya hidup sendiri. Maksud hidup sendiri itu nggak ada kasih sayang dari orang tua. Nah, di sini yang disebut penempaan mental dengan alam. Gitu. Contoh ketika saya bermain, kan kalau anak kecil suka ada galak-galakan apa ya? Pertengkaran ya. Pertengkar, berantem, bermain. Kalau yang lain itu menangis menghibah kepada orang tua. Kalau saya menangis hanya cukup menangis lalu meratap sendiri karena mau kepada siapa. Nah, di situ berarti mental saya dari kecil sudah betul-betul ditempa oleh alam. Contoh melihat yang lain jajan, saya nggak punya duit, mau minta ke siapa? Minta uang. Kalau yang lain, Pak, Mah, jajan. Kalau saya nggak ada, ya hanya bisa melongo menatap mereka. Oh, mereka jajan. Nah, di situ perih, hati perih. Jadi mental di situ sudah terbangun. Nah, yang saya maksud itu mental terbangun dengan orang-orang tertentu, orang-orang seperti saya dulu ya. Itu mentalnya terbangun dengan sendirinya karena keadaan yang dijalankan atau keadaan yang dialami. Nah, jadi di situ terpaan mental terjadi gitu. Salah satu contoh biasanya kalau orang-orang seperti itu mentalnya cukup agak bandel gitu. Kalau kendaraan tuh bandel, nggak mudah ke bengkel gitu. Agak bandel. Nah, misalkan orang lain makan 3 kali, kita cuma 1 kali karena keadaan. Nah, itu sebetulnya itu ditempa langsung oleh alam. Dan sebetulnya yang Maha Kuasa itu sudah merencanakan sesuatu gitu jika kita ralat ke belakang. Jadi sebetulnya jika kita menghadapi nasib ya yang seperti saya tadi bilang, kita jangan minder, kita jangan berkecil hati. Kenapa? Yakinlah bahwa penempaan itu ada tujuan. Ada tujuan yang akan kita hadapi nanti di masa yang akan datang. Jadi kita itu disiapkan. Kita disiapkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh alam atau oleh Allah Yang Maha Kuasa ya. Kita disiapkan untuk mentalnya terbentuk. Kalau kita ambil positifnya, kalau diambil negatifnya ya sakit hati pasti. Tapi kalau diambil positif, saya berpikir positif aja. Sekarang tapi ya kalau dulu saya juga nggak berpikir. Kalau dulu ya sakit hati gitu dan kecewa tentunya. Tentu saya juga pernah kecewa kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa saya seperti ini kan? Tetapi saat ini saya menemukan jawabannya bahwa menguasai ilmu gaib itu mentalnya harus betul-betul kokoh. Nah, sekarang saya dapat jawabannya. Ternyata ibu saya diambil oleh Yang Maha Kuasa itu untuk menyiapkan mental saya supaya terbangun. Dan suatu saat ternyata sudah direncanakan. Cuman kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu bahwa kita disiapkan untuk apa. Makanya terus hadapi apapun cobaan, apapun kesulitan yang kita terpa, kita alami, hadapi. Karena insya Allah itu ada hikmahnya yang lebih baik di masa yang akan datang ya. Nah, kalau kita tidak mengalami ujian begitu keras, ada tips, ada cara khusus untuk melatih mental. Nah, nanti di perguruan Anda, di padepokan Anda, mungkin di guru-guru Anda itu diajarkan cara melatih mental dengan metode masing-masing ya. Seperti itu. Jadi intinya mental dulu dilatih dengan metode-metode khusus, baru masuk ke dunia ilmu gaib gitu. Supaya ketika kita mengalami fenomena kegaiban tidak begitu shock gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Dan untuk para alumni atau yang sudah praktek ya, amalkan untuk mengobati gangguan jiwa. Silahkan amalkan doa-doa yang sudah diajarkan. Mau Rajah Kala Cakra, mau Asma Dorbil, itu semuanya bisa. Silahkan dijalankan, diobati dengan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan ya. Tapi kalau khusus untuk kejiwaan itu kita belum berikan ya, belum ijazahkan. Nanti mungkin bulan depan kita berikan ilmu untuk menangani sakit jiwa ya. Kalau itu kan bukan spesialisnya, bukan ke situ, tapi lebih kepada ilmu kerasukan.
mengobati orang kerasukan. Nah, kalau yang sudah diberikan kemarin, ini yang belajar jarak jauh ya, yang sedang mengikuti jarak jauh. Pelajaran kemarin itu untuk pengobatan santet, sihir, dan kerasukan. Kalau untuk gangguan jiwa belum diberikan berarti spesialisnya gitu ya. Itu doakan saja semoga sehat ya. Bisa nanti diberikan bulan depan mungkin ya. Itu jadi alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan ya. Nah, ada pertanyaan katanya nih. Kalau bulan Ramadan setan ada nggak katanya? Kembali lagi tentang kegilaan tadi ya, penyakit jiwa tadi, silahkan nanti boleh alumni-alumni kalau ingin merawatnya dirawat di rumah beberapa hari. Nanti metodenya kita ijazahkan di bulan depan mungkin ya. Karena nggak mudah kalau sudah terkena penyakit gangguan jiwa, itu nggak mudah. Itu nggak mudah untuk mengembalikan memori itu. Di sini juga kan kalau merawat itu sampai berbulan bahkan sampai bertahun-tahun kalau dirawat di sini. Gitu. Kenapa? Karena mengembalikan memori itu sangat sulit, luar biasa, membutuhkan ketelatenan setiap hari. Kita adakan terapi setiap hari, ada banyak terapinya lah, banyak terapinya gitu. Sampai betul-betul kembali ingatannya ya. Ya, sampai betul-betul total kembali ingatannya ya. Jadi butuh ketelatenan, terapinya terapi khusus ada. Nah, cuman di sini kita belum menerima rawatan. Kenapa? Karena ruangannya belum jadi juga ya. Ruangannya belum jadi kasihan pada yang sakit. Kalau nanti ruangan jadi nggak apa-apa, silahkan bisa dirawat gitu. Yang mau mondok belajar di sini silahkan. Kalau yang 17 tahun ke atas bisa mondok bertahun-tahun. Kalau yang dewasa mungkin bisa juga mondok ambil paket. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 1 tahun. Gitu kalau yang sudah dewasa ya. Gitu nanti bisa konsultasi di Padepokan ya. Nanti ada admin. Nanti bisa konsultasi gitu. Ya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Semoga ada manfaatnya, semoga ada yang bisa kita ambil. Intinya di bulan Ramadan ini perbanyak ibadah karena banyak sekali pahala-pahala di bulan suci ini. Amin. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan dalam kata, karena saya masih belajar, masih sangat jauh ilmunya ya. Masih dalam tahap belajar memperdalam ilmu-ilmu untuk lebih mengenal jati diri kita, untuk lebih mengenal Allah yang Maha Kuasa ya. Gitu intinya. Terima kasih, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.